Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Anda lihat di layar, pada kali ini kita akan membahas tentang uji kemampuan berbahasa Indonesia. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya bila saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rozali Tirta Permana dari Universitas Mercubuana, Program Studi Manajemen. Yang akan kita bahas adalah latar belakang, definisi UKBI, manfaat UKBI, perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara, dan mekanisme UKBI. Latar belakang. Sejak dikerarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Sebagaimana tertuang pada data Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia, yaitu sebanyak 4.463.950 orang yang tersebar di luar negeri. Pentingnya eksternal dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, seperti halnya TOEFL dan IELTS dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dalam kaitan itu, presentasi ini bermaksud memperkenalkan lebih lanjut sarana penguji eksternal yang disebut UKBI. Penjelasan UKBI. UKBI adalah uji kemahiran untuk mengukur kemahiran berbahasa seseorang dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik untuk penutur Indonesia maupun penutur asing. UKBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. UKBI dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional. Gagasan awal tertuang dalam Kongres Bahasa 4 pada tahun 1983, selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia 5 pada tahun 1988. Muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, instrumen itu diwujudkan. Kemudian dinamai dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Manfaat UKBI. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar bahasa Indonesia. Sebagai tes bahasa untuk umum, UKBI terbuka bagi setiap penutur bahasa Indonesia, terutama yang berpendidikan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dengan UKBI, instansi pemerintah dan swasta dapat mengetahui mutu karyawannya dalam berbahasa Indonesia. Demikian pula dalam perguruan tinggi dapat memanfaatkan UKBI dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara di Indonesia. Berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia kini mulai berkembang dan beberapa kali mengalami perubahan hingga saat ini. Mungkin Anda mengira bahwa bahasa Indonesia digunakan di negara kita saja, tetapi ternyata ada juga di negara lain. Di mana sajakah itu? Berikut daftar negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif. Yang pertama, Jepang. Negara yang satu ini termasuk salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia, bukan untuk menjajah kembali, melainkan Jepang merasa bahwa belajar bahasa Indonesia merupakan hal yang penting untuk dipelajari di sana, mengingat banyaknya kerjasama antara Jepang dengan Indonesia. Tokyo University of Foreign Studies membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati. Saingan untuk memasuki program studi ini terbilang sangatlah ketat, karena setiap tahun ajaran baru hanya ada 18 mahasiswa yang berhasil.
Selanjutnya, yang kedua adalah Korea Selatan. Korea Selatan terkenal karena drama dan musik K-popnya di Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang bergaya kekoreaan dan mempelajari bahasa Korea. Namun siapa sangka, negara yang satu ini justru menyukai bahasa Indonesia. Hakook University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program studi bahasa Indonesia di dalamnya. Salah satu pengajarnya adalah asli orang Indonesia, yaitu Dengsho Cahyono. Yang ketiga adalah Australia. Sebagai negara tetangga, Australia merupakan salah satu negara yang bisa dibilang cukup dekat dengan Indonesia. Bukan hanya jarak, bahkan turis dari Australia juga liburan hingga tinggal di Pulau Bali. Kedekatan Australia dengan Indonesia membuat negara kanguru ini mempelajari bahasa Indonesia. Tidak hanya universitas, banyak sekolah dasar di Australia yang mempelajari bahasa Indonesia. Maka tak heran jika anak-anak di sana sudah bisa bahkan fasih berbahasa Indonesia. Yang terakhir ada Kanada. Banyak pekerja asal Indonesia di Kanada membuat negara Kanada ini membuka beberapa tempat kursus dan belajar bahasa Indonesia. Banyak warga negara Indonesia memilih Kanada sebagai destinasi kerja mereka karena tingginya pendapatan rata-rata yang ada di negara tersebut. Kemudian yang akan kita bahas adalah mekanisme UKBI. Yang pertama ada alur pendaftaran UKBI. Tahap 1. Peserta dapat mendaftar pada laman ukbi.kemendikbud.go.id. Kemudian peserta melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya tahap 2. Pihak penyelenggara akan memverifikasi peserta, menjadwalkan peserta, menyiapkan ruang uji. Dan kemudian di tahap 3, peserta dapat melihat jadwal, mendatangi tempat uji untuk melaksanakan uji sesuai jadwal. Selanjutnya pada tahap 4, admin UKBI akan memberikan akses aplikasi tertanam dan memantau pengujian. Kemudian di tahap 5, penyelenggara membuka aplikasi tertanam, melaksanakan pengawasan ujian, mencetak sertifikat, dan mengadministrasikan pengujian. Pada tahap ini, peserta sudah mulai melakukan tes. Kemudian yang terakhir adalah peserta mendapatkan sertifikat. Materi yang diujikan. Materi UKBI meliputi 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Selain itu, UKBI juga mengujikan kaidah bahasa Indonesia. Kelima materi tersebut dibagi ke dalam 5 seksi pengujian, yaitu seksi pertama mendengarkan, seksi kedua merespon kaidah, seksi ketiga membaca, seksi keempat menulis, dan seksi kelima berbicara. Pada seksi 1 ini berisi tentang wacana lisan dalam bentuk dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog terdiri atas 5 butir soal. Seksi kedua adalah soal tertulis berupa kalimat yang direspon peserta dengan memilih opsi pengganti untuk bagian yang salah. Seksi 3 adalah wacana tulis berupa 8 wacana. Setiap wacana terdiri dari 5 butir soal. Seksi keempat adalah soal tertulis berupa permintaan untuk mempresentasikan gambar, diagram, atau tabel ke dalam wacana tulis. Dan seksi kelima adalah soal tertulis berupa permintaan untuk mempresentasikan gambar, diagram, atau tabel ke dalam wacana lisan. Selanjutnya predikat. Hasil UKBI peserta dipetakan dalam 7 peringkat predikat dan rentang skor. 7 predikat dapat dirangkai dalam satu ungkapan, yaitu isu unggul maningitas, alias istimewa, sangat unggul, media, semenjak, marginal, dan terbatas. Peringkat dan predikat UKBI tersebut dideskripsikan pada tabel di samping. Peringkat 1 menunjukkan bahwa peserta memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan profesional,
sosial, keprofesian, dan keilmiahan. Predikat 2 yaitu menunjukkan bahwa peserta memiliki kemahiran yang sangat tinggi untuk keperluan akademik yang kompleks. Pada predikat ini masih memiliki kendala. Predikat ketiga menunjukkan bahwa peserta memiliki kemahiran yang sangat memadai. Pada predikat ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian yang sederhana maupun yang kompleks. Pada predikat 4 menunjukkan bahwa peserta memiliki kemahiran yang memadai. Pada predikat ini yang bersangkutan memiliki kendala dalam hal keprofesian yang kompleks. Predikat 5 menunjukkan bahwa peserta memiliki kemahiran yang cukup. Dalam predikat ini yang bersangkutan dalam berkomunikasi untuk keperluan ilmiah, yang bersangkutan sangat terkendala. Kemudian predikat 6 menunjukkan bahwa peserta memiliki kemahiran yang tidak memadai. Untuk keperluan masyarakat yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian apalagi keilmiahan. Dan terakhir predikat 7 yaitu menunjukkan bahwa peserta memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai. Dengan kemahiran ini, peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Dan kesimpulan dari presentasi ini adalah UKBI adalah alat uji untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia baik untuk penutur asing maupun penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah berkembang pesat di dunia dengan jumlah penutur 159 juta orang, dilansir dari mliputan.com. Yang ketiga, UKBI bermanfaat untuk mengevaluasi kemahiran seseorang dalam bahasa Indonesia dan juga berguna untuk perusahaan dalam menerima calon karyawan. Yang terakhir adalah untuk melakukan tes UKBI, peserta dapat mendaftarkan diri di ukbi.kemendikbud.go.id. Saran saya adalah tes UKBI baiknya dilakukan oleh setiap orang, terutama bagi pekerja dan pelajar. Berguna untuk mengetahui kemampuan berbahasa Indonesia sehingga dapat ditingkatkan lagi. Toh dengan mengikuti tes UKBI tidak ada ruginya toh untuk diri sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.